Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Isam Nadir. Di sini aku akan menjelaskan mengenai design thinking approach atau pendekatan design thinking. Pendekatan design thinking ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah biasa ataupun masalah yang kompleks. Nah, dimana di design thinking ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap empathize, yang kedua ada tahap define, yang ketiga ada tahap ideate atau generating idea, yang keempat ada tahap prototyping, dan yang kelima ada tahap testing. Nah, mari kita breakdown satu-satu tahapannya. Nah, di tahap empathize itu adalah tahap kita mengumpulkan informasi-informasi di lingkungan kita untuk dicari masalahnya apa, untuk kemudian di solving problemnya. Nah, kali ini saya menggunakan metode mencari data, yaitu observasi dan wawancara kecil. Observasi dan wawancara kecil ini dilakukan guna mencari masalah-masalah yang ada di lingkungan saya untuk kemudian di solving problemnya. Dari observasi dan wawancara kecil ini saya menemukan 5 poin permasalahan yang ingin saya angkat. Yang pertama itu ada 1. Seseorang ingin memulai bisnis tapi budgetnya terbatas. 2. Seseorang ingin membuat suatu bisnis tapi tidak memiliki tempat. 3. Banyak pengangguran dampak dari COVID-19. Yang keempat, sulit mencari ruko atau outlet lapak jualan. Yang kelima, pemilik properti susah mendapatkan penyewa karena COVID. Seperti yang kita tahu juga, akibat dari pandemik COVID-19 ini menyebabkan perekonomian mengalami keterlambatan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan banyak juga pekerja yang mengalami PHK besar-besaran oleh perusahaan karena perusahaan tidak bisa melanjutkan proses produksi. Nah, karena banyaknya karyawan atau pekerja-pekerja yang di PHK ini menimbulkan banyaknya pengangguran di Indonesia dan banyaknya pengangguran di lingkungan rumah saya juga. Nah, untuk mencari pemasukan, pengangguran ini mencoba untuk berwirausaha atau membuka usaha, namun timbul masalah baru, yaitu sulitnya mencari tempat berwirausaha yang memiliki harga yang murah. Oleh karena itu saya mencoba untuk men-solve problem ini. Nah, di tahap selanjutnya itu ada tahap define the problem. Di tahap ini kita mengkerucutkan permasalahan menjadi satu akar permasalahan. Nah, akar permasalahan dari permasalahan sebelumnya saya rasa terletak pada susahnya mencari suatu tempat untuk usaha seperti ruko atau toko yang memiliki harga terjangkau. Nah, setelah kita mendefine problemnya, kita lanjut ke tahap generating idea, di mana di generate idea ini kita membuat sebuah ide atau membuat sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Adapun solusi yang saya tawarkan atas permasalahan sebelumnya, yaitu dengan membuat sebuah wadah berupa platform yang mempertemukan antara penyewa dengan yang menyewa sebuah tempat usaha, di mana di dalam platform terdapat deskripsi mengenai fasilitas yang ada dan tarif yang ada, sehingga harga lebih komparatif dan mudah untuk membandingkan. Nah, jadi kalau sekarang kita untuk menyewa ruko kita harus survei langsung ke tempat. Namun saya mencoba untuk merubah konsep tersebut. Jadi kita melalui aplikasi, kita download, terus kita login ke aplikasi tersebut, lalu muncullah komparatif ruko yang konsumer inginkan. Nah, saya di tahap selanjutnya ada tahap prototype. Saya mencoba untuk membuat prototypingnya. Untuk modeling atau prototyping ini kami akan membuat sebuah platform berbasis website yang terintegrasi dengan aplikasi, di mana melalui platform terdapat beberapa fitur dan berbagai informasi seperti fitur cari ruko yang ditujukan untuk penyewa dan daftar ruko yang ditujukan untuk orang yang menyewakan. Fitur tersebut untuk mencari beberapa ruko yang tersebar di suatu daerah dengan komparatif harga yang berbeda-beda, dan juga fitur daftar ruko untuk mendaftarkan ruko atau outletnya ke dalam platform untuk disewakan. Nah, setelah konsumer melihat komparatif harga dan jenis ruko-rukonya, akan tersedia berbagai informasi mengenai fasilitas, kontak pemilik, alamat, dan lain-lain.
Nah, terdapat fitur pemesanan juga di dalam platform ini, dan tak perlu khawatir ruko yang diincar akan kedahuluan oleh penyewa lain, karena di dalam platform ini kita menyediakan jasa pembookingan ruko, di mana di dalam platform ini kita tidak hanya menawarkan ruko yang kosong, tetapi kami juga menyediakan data-data ruko yang sudah ditempati, yang di dalamnya terdapat informasi kapan kontrak ruko itu mulai dan berakhir, sehingga penyewa lain juga bisa memesan ruko yang sudah ditempati itu. Nah, berikut adalah ilustrasi kasar prototipe yang telah saya buat. Nama prototyping ini, nama aplikasi ini saya beri nama Rukoku. Nah, ini tampilan prototipenya bisa dilihat sendiri. User bisa mencari ruko tempat dimana ia inginkan dengan tinggal men-searching daerah mana yang user inginkan. Nah, di sini juga ada akun user, jadi user harus login dulu ke aplikasi untuk menyewa ruko. Di sini juga ada tempat-tempat di mana tempat-tempat itu tempat-tempat ruko-ruko berada. Nanti ketika kita mengklik tombol tombol tersebut yang di sini tertera tuh ada Bandung, Malang, akan muncul komparatif harga seperti di gambar ketiga. Nah, di sini juga di gambar kedua juga ada tempat promo-promo yang ditujukan untuk pemilik properti atau orang yang menyewakan ruko untuk mempromosikan ruko-rukonya kepada konsumer. Nah, di sini juga ada fitur apa kata mereka. Apa kata mereka ini seperti ulasan, di mana ulasan ini ditujukan kepada pemilik properti atau pemilik ruko kepada aplikasi Rukoku ini. Apakah pelayanan baik atau fiturnya ruwet ataupun bagaimana lainnya lah. Nah, di sini juga ada fitur cari, ada fitur wishlist, ada fitur booking, ada fitur login. Nah, di fitur login ini ditujukan untuk dua user. Yang pertama untuk pemilik properti, yang kedua ditujukan untuk orang yang ingin menyewa atau konsumer. Nah, ketika kita login ke dalam aplikasi Rukoku ini juga kita tidak perlu men-set alamat kita berada, karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan GPS, jadi otomatis terisi ketika kita mendownload aplikasi ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk men-set lokasi di mana kita berada. Nah, di sini juga di gambar ketiga ada komparasi ruko-rukonya. Ada Ruko Puri Indah, Ruko Cikande Permai, ada Ruko Kios Permata Indah. Nah, di sini ada nama ruko, ada rating, ada review, terus ada harga, dan ada keterangan ruko di daerah tersebut ada berapa slot atau yang masih belum laku ada berapa. Di sini juga ada fitur booking, ada fitur wishlist. Nah, di sini juga ada fitur filter, di mana filter ini ditujukan untuk user untuk memfilter kosan seperti apa yang user inginkan. Apakah ada toiletnya, apakah ada AC-nya, dan lain-lain sesuai yang user inginkan. Terus ada juga fitur urutan, di mana user bisa mengurutkan komparatif ruko-ruko yang ada, mau dari yang termahal termurah, dari yang termurah termahal, ataupun mengurutkan sesuai alfabet. Di sini juga ada fitur maps, di mana fitur ini ditujukan untuk melihat ruko-ruko yang tersedia di daerah tempat tinggal kita berada. Nah, mungkin itu saja gambaran kasar mengenai prototyping yang telah saya buat. Lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap testing or evaluating. Nah, di tahap ini saya rasa mengenai tahapan ini tidak bisa dilakukan evaluasi atau testing karena aplikasinya belum dibuat atau belum jadi, sehingga tidak bisa didemokan. Jadi saya untuk tahap testing evaluasi ini dengan melakukan tanya pendapat kepada orang-orang yang saya kenal, dengan kenal mengenai solusi dan prototyping yang telah saya buat.
Berdasarkan 4 sampel yang saya ambil, menurut pendapat mereka, jika disimpulkan berdasarkan solusi yang diberikan sudah bagus dan sangat bermanfaat untuk orang-orang terlebih di masa pandemi ini. Dan beberapa saran pun muncul dari segi penyusunan UX-nya agar tidak rumit untuk user dan jelas mengenai informasi-informasi fitur-fitur tersedia di dalamnya. Karena ada beberapa platform sejenis yang memberikan pelayanan yang hampir sama namun secara UX user experience tidak baik sehingga membuat suatu platform tidak reliable atau tidak dipercaya yang dapat menyebabkan rating aplikasi itu menurun. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pendekatan design thinking atau design thinking approach. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker.